kalau memang sudah tidak ada lagi kecocokan dan justru nanti mudaratnya yang lebih banyak, itu kan memang lebih baik diakhiri. Jadi daripada nanti berdampak pada semuanya, dampak pada anak pun iya, dampak pada pasangan tersebut iya, dan itu nanti lebih buruk. Kalau tidak bercerai tetapi tetap dipertontonkan itu, ya, keburukan itu di depan anak-anak, justru dampaknya lebih lama lagi, dan itu kalau sudah lebih lama justru lebih buruk gitu. Dengan pertengkaran tadi itu akan terekam. Kapan munculnya? Munculnya nanti setelah remaja sampai dewasa, dan perilakunya nanti akan dibawa ketika pun nanti dia memiliki anak atau memiliki suami. Yang paling penting adalah satu, menurunkan egoisme sehingga kebutuhan psikologis anak tersebut tetap bisa diperoleh. Caranya adalah berikan akses kepada keduanya. Jadi misalnya, kalau misalnya ibunya yang mengasuh anak tersebut, berikanlah akses kepada bapaknya. Kapanpun misalnya dibutuhkan, untuk misalnya untuk dia jalan-jalan, untuk ketemu, untuk misalnya diajak ke rumahnya misalnya untuk tidur dan sebagainya, itu diberikan akses. Banyak juga kasus yang ibu asli atau orang tua asli juga tidak kalah galaknya dibandingkan dengan ibu tiri gitu. Tidak selamanya juga ibu tiri akan ini tidak baik, tidak gitu ya. Tetapi ada juga memang orang tua yang seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama-sama. Jangan memperlihatkan salah satu orang tuanya adalah ada yang tersakiti di depan anak. Ini tidak boleh. Ada diracuni anaknya, tanda kutip ya, diracuni secara pikiran. Oh, bapakmu tuh begitu, ibumu tuh begitu. Jadi memandang rendah. Kan banyak sekali tuh dicuci otak anaknya tuh, supaya dia benci figur-figur orang tuanya. Inilah yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Yang jelas bahwa mereka adalah, kalau orang tua sadar dengan itu, biarkanlah kami berpisah karena kita mantan suami atau mantan istri itu ada, tapi mantan orang tua atau mantan anak tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa lam ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, kesempatan yang sangat berharga ini, saya kembali bersilaturahim dengan Bapak Nus Haji Muhammad Sunarto, Skep Mkep SP Kepj. Kalau ada yang bingung sama gelar ini, saya bisa jelaskan. Jadi Skep Mkep itu ya sarjana atau master keperawatan ya. Betul. Kemudian SP Kepj, spesialis keperawatan jiwa. Itu Pak ya? Betul sekali. Alhamdulillah. Jadi dulu tahun berapa itu? Pokoknya 2018 gitulah kali ya. 2000 menjelang 2020 menjelang COVID. Iya betul. Yang kita latih itu adalah tenaga yang tidak berangkat. Iya benar. Iya. Jadi tahun 2020, alhamdulillah kita sudah berdiskusi panjang dan cukup menarik, bermanfaat karena seputar apa yang menjadi keahlian Bapak ya, yaitu kesehatan jiwa, keperawatan jiwa, yang mana Bapak Haji Sunarto adalah memang spesialis di bidangnya. Dan di sini saya tertarik sekali ini Pak Haji ingin berdiskusi lagi, tapi masih tentang anak-anak sih ya, kesehatan jiwa anak, namun lebih spesifik dalam kondisi di mana orang tuanya itu berpisah, Pak Haji. Iya. Jadi misalnya ada suami istri yang dikaruniai anak, bahkan tidak satu, ya lebih, dan masih kecil-kecil, di bawah 10 tahun, masih usia anak-anak, bahkan ada juga masih balita. Yeah. Tapi orang tuanya karena satu dan hal ataupun alasannya mereka bercerai. Nah, semua orang berpikir ini anak-anak itu jadi korban gitu Pak, maksudnya. Yeah. Nah, itu benar seperti itu Pak Haji. Jadi bercerai itu kasihan anak-anak gitu. Iya, jadi Pak, ya? Betul. Jadi gini sebenarnya, kalau perceraian itu yang selalu dirugikan adalah anak-anak. Itu sebenarnya. Jadi
perceraian itu akan merugikan anak-anak, dampaknya adalah anak-anak, dan pasti ya besar dan kecil pasti ada dampaknya. Seperti itu. Pasti berdampak. Jadi besar atau kecil pasti berdampak karena selama saya menghadapi banyak sekali kasus dengan perceraian pasti ada dampak pada anak tersebut. Seperti itu. Tapi ketika perceraian itu katakanlah ya sudah sulit dihindari ya, entah itu hubungannya memang toksik atau memang salah satunya sudah tidak mau bersama lagi atau apapun faktornya lah, intinya terjadilah perceraian. Nah, bisa nggak dampak-dampak buruk itu kalau tidak dicegah ya paling tidak diminimalisir gitu? Iya, jadi gini, kalau perceraian itu sebenarnya ya sudah saya rasa Plungguh yang lebih tahu ya terkait dengan agama ya. Jadi yang jelas bahwa gini, perceraian itu kalau memang sudah tidak ada lagi kecocokan dan justru nanti mudaratnya yang lebih banyak, itu kan memang lebih baik diakhiri. Itu ya. Jadi daripada nanti berdampak pada semuanya. Artinya dampak pada anak pun iya, dampak pada pasangan tersebut iya, dan itu nanti lebih buruk. Jadi mudaratnya iya. Nah, cuma tadi mudaratnya apakah nanti bisa diperkecil dari sekian mohon maaf dari sekian banyak mudarat gitu ya, dari sekian banyak faktor-faktor buruknya gitu, hal-hal buruknya. Jadi mungkin lebih dini diakhiri, tetapi pasti ya pasti itu ada dampaknya, tapi bukan mengatakan bahwa apa tadi saya juga sampaikan bahwa rumus matematika 1+1 pasti 2 gitu ya. Nah, itu tidak berlaku dalam hal ini, tetapi yang jelas dampaknya ada, besar atau kecil itu tergantung masing-masing individunya, tergantung masing-masing juga pada anak, dan tergantung lagi bagaimana kebutuhan psikologis yang nanti dilakukan terhadap pada anak tersebut, seperti itu. Iya, iya. Kalau misalnya saya pertanyaannya kayak gini, Pak, antara suami istri tetap bersama, tetapi dengan hubungan yang tidak baik, ya katakanlah misalnya bertengkar terus, itu dibandingkan dengan berpisah atau bercerai, itu yang lebih buruk dampaknya ke anak itu yang mana, Pak? Kan gini, kalau tidak bercerai tetapi tetap dipertontonkan itu ya, dipertontonkan kekerasan, dipertontonkan kelemahan, dipertontonkan ada yang sok betul-betul di atas dan sebagainya, tertindas dan menindas, itu pasti berdampak gitu, sangat buruk bahkan. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa di antara hal-hal buruk ini yang mana yang paling kecil keburukannya. Iya. Gitu, memang harus memilih gitu ya. Memang tidak ada yang dikatakan dipertahankan, tetapi nanti dipertontonkan terus keburukan itu di depan anak-anak. Justru dampaknya lebih lama lagi, dan itu kalau sudah lebih lama justru lebih buruk gitu. Lebih dalam luka batinnya, Pak ya. Betul sekali. Dan mohon dipahami bahwa anak-anak tidak bisa protes. Dia hanya menjadi penonton, tetapi dia mau protes tidak bisa melakukannya karena ada ketakutan-ketakutan, namanya anak kecil. Tidak bisa, paling berontak dengan apa? Perilaku tangisan, perilaku marah, perilaku tantrum, perilaku yang memang negatif yang kita lihatnya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita orang tua mengatakan misalnya gini, sering menyalahkan anak tantrum, padahal yang membuat tantrum adalah kita sendiri. Seperti itu. Iya, yang membuat anak-anak tantrum itu orang tuanya sendiri ya, yang betul, keras, yang kasar barangkali, dan betul, yang paling di garis bawah ini dipertontonkan ya. Betul. Artinya pertengkaran tuh di depan mereka gitu ya. Betul. Iya. Itu kalau tidak salah tadi Pak Haji menyampaikan khawatiran itu kalau apa tadi itu? Iya. Apa itu yang LGBTQ. Ya. Jadi gini, itu bisa didampakkan itu oleh pertengkaran di depan anak-anak? Sangat bisa, karena kebetulan banyak kasus yang saya hadapi. Makanya saya gini kan, sebenarnya kasus maaf LGBTQ ya memang saya sih
boleh orang berpendapat ya, tetapi ini pengalaman klinis saya sendiri ya. Yang menemukan, belum pernah saya menemukan sama sekali yang memang misalnya genetikanya gitu ya, atau memang secara kromosomnya seperti itu, saya belum pernah. Jadi saya sampaikan bahwa saya belum pernah menemukan. Yang saya temukan justru, mohon maaf, dari faktor adanya pelecehan sebelumnya, dan yang kedua adalah pelecehan seksual yang maksud saya ya, pelecehan sebelumnya, kemudian juga karena pertengkaran dari kedua orang tuanya, sehingga dia kehilangan figur. Dia mau figurkan siapa? Figurkan bapak saya tidak suka laki-laki. Laki-laki itu keras, laki-laki itu suka mukul, tukang pukul. Saya benci bapak saya. Satu. Sehingga dia, kalau dia misalnya laki-laki, maka dia tidak suka dengan laki-laki. Kalau dia perempuan, dia juga tidak suka laki-laki. Begitu. Nah, makanya dia benci. Nah, kemudian kalau dia perempuan, dia benci jadi perempuan. Ada bukunya kok, itu tulisan dari seorang penyintas kebetulan. Nah, dia tidak mau jadi perempuan. Kenapa? Saya benci perempuan. Perempuan itu lemah. Perempuan itu maunya jadi sasaran terus seperti itu. Nah, sehingga si anak ini akan menjadi ambigu. Sehingga identitas seksualnya itu rancu. Nah, itulah sehingga bisa terjadi krisis identitas. Nah, bisalah menjadi LGBTQ. Nah, itu dia. Nah, jadi bahwa itu bisa menghasilkan dari akibat daripada perbuatan orang tua. Jadi saya kadang-kadang gini, mohon maaf ya. Jadi kadang kita membenci para LGBTQ, tetapi kita tidak menyadari siapa yang membuatnya. Ya. Iya. Ayo kita sadari diri kita gitu loh. Korban ya. Iya, karena mereka korban gitu. Nah, termasuk, mohon maaf, ya, di Lombok ya, ini pasti Tuan Guru tahu lah gitu ya. Saya tidak mau tapi saya tidak mau mengkaitkan dengan ini, tapi yang jelas bahwa beberapa kasus-kasus pelecehan seksual terjadi pada, katanya tanda kutip ya, dari kaum agamawan, tokoh-tokoh agama kepada murid-muridnya. Nah, kalau tidak mendapatkan pendampingan, maka kasihan juga, dia akan menjadi seperti itu. Pendampingan psikologis lanjutan, mereka adalah korban dan risikonya nanti juga bisa akan seperti itu, ya. Jadi inilah yang perlu kita waspadai juga sebenarnya. Jadi harus ada pendampingan psikologis kepada mereka supaya jangan sampai nanti terjadi lagi generasi-generasi selanjutnya. Iya. Nah, di samping tadi pertengkaran orang tua, kemudian pelecehan. Ini kita kembali ke persoalan anak-anak yang orang tuanya sudah berpisah. Nah, bagaimana seharusnya, katakanlah perceraian ini sudah tidak bisa disatukan lagi ya. Nah, tetapi kan karena sudah ada anak-anak, kan tidak mungkin juga diterlantarkan, diabaikan, terutama kesehatan jiwa dan raga juga kan gitu ya. Jadi tetap menjadi tanggung jawab ibu dan bapak dan ayah mereka. Jadi yang berpisah ini kan hanya suami dan istri atau antara ayah dan ibu mereka. Adapun ayah dengan anak tidak berpisah. Begitu juga ibu dengan anak-anak. Nah, namun dalam kondisi seperti itu tentunya banyak perbedaan, tidak sama seperti ketika bersama satu rumah semuanya. Nah, apa yang harus diperhatikan oleh ayah dan ibu mereka yang sudah berpisah ini, apa yang harus diperhatikan, langkah-langkah apa yang harus ditempuh, sikap-sikap apa yang harus diambil agar kesehatan mental dan jiwa anak-anak mereka ini tetap baik-baik saja. Kira-kira begitu, Pak. Silakan. Iya. Jadi gini, yang paling utama sebenarnya, kalau semua menyadari dengan baik sebagai peran-perannya dan tahu memahami kondisi-kondisi psikologis anak, ya, tidak ada istilah bahwa, karena letak keretakannya itu, saya tidak mengatakan bahwa oke, siapa yang salah, siapa yang menang. Yang jelas bahwa keduanya pasti ada kontribusinya. Tidak mungkin perceraian terjadi kalau tidak ada kontribusi di antara keduanya.
Itu. Kalau salah satu saja misalnya akan membuat, bahkan pasti akan tidak terjadi kalau memang salah satunya bisa menjadi kunci untuk meredahkan itu, gitu. Nah, tetapi pasti dua-duanya mempunyai kontribusi. Nah, oleh karena itu yang yang pertama adalah berikan akses kepada keduanya. Jadi misalnya kalau misalnya ibunya yang mengasuh anak tersebut, berikanlah akses kepada bapaknya. Kapanpun misalnya dibutuhkan untuk misalnya untuk dia jalan-jalan, untuk ketemu, untuk misalnya diajak ke rumahnya misalnya untuk tidur dan sebagainya, itu diberikan akses. Begitupun misalnya kalau bapaknya yang mengasuhnya atau tinggal bersama dia, maka berikan akses kepada ibunya. Walaupun kedua orang tua tersebut berpisah, tetapi demi anak, kesehatan jiwa anak, perkembangan nanti ke depan, karena perkembangan itu akan nanti ditemukan. Ya, perkembangan itu akan nanti ditemukan masalahnya ketika dia sudah remaja sampai dengan dewasa nanti. Nah, ini yang sangat banyak sekali kasusnya. Nah itu yang langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kalau memang tidak bisa dilakukan itu, maka memang hal yang itu pilihan yang sangat ideal sebenarnya. Tetapi kadang-kadang kan egoisme tidak bisa diturunkan. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Di antara mereka seperti itu. Nah, langkah yang selanjutnya adalah berarti salah satu ditempati, maka berusahalah berperan, ada peran-peran pengganti. Gitu. Peran pengganti itu siapa? Mungkin keluarganya dia, ya salah satu di antara keluarganya dia, walaupun tidak bisa terganti. Ya, jadi orang itu tidak bisa terganti. Tetapi setidaknya paling tidak bisa memberikan kasih sayang yang baik. Bukan memanjakan. Karena anak emas juga berbahaya. Ya, anak emas tanda kutip ya, anak emas tanda kutip yang saya maksudkan itu juga berbahaya. Artinya kadang-kadang itu kalau anak emas, karena dia sudah misalnya berpisah, saya sayang banget, saya betul-betul perhatian penuh, apapun yang saya berikan, apa dia minta saya berikan, salah juga, tidak boleh. Salah juga. Karena itu sangat berbahaya. Bahayanya apa? Ketika mendapatkan penolakan di luar, di masyarakat, maka dia juga akan rapuh. Makanya jangan menjadi Superman atau problem solver bagi anak emas tersebut. Itu. Nah, begitupun nanti sebaliknya. Jadi siapapun yang ditempati anak tersebut, misalnya di antara keduanya, maka berikanlah kebutuhan psikologis dari peran pengganti. Walaupun saya tidak mengatakan tidak ada bisa menggantikan kedua orang tua tersebut, tetapi setidaknya ada mungkin yang lebih mirip. Artinya contoh misalnya kalau dia tinggal di ibunya, berarti mungkin ada kakeknya yang masih bisa membantu memenuhi barangkali peran tersebut, gitu ya. Atau mungkin ada pamannya barangkali yang bisa membantu, walaupun tidak bisa terganti sepenuhnya, gitu. Tidak bisa terganti. Tidak bisa, ya. Tapi setidaknya mungkin sebagian kebutuhan psikologis peran laki-laki, peran bapak, gitu. Ataupun sebaliknya tadi, kalau misalnya dia di bapaknya, berarti bisa ada peran ibu. Seperti itu. Walaupun misalnya peran pengganti ini katakanlah misalnya yang ayahnya misalnya nikah sama wanita lain, atau mungkin ibunya menikah dengan laki-laki lain, itu bisa dijadikan sebagai peran pengganti atau malah semakin buruk nanti dampaknya ke anak. Bisa saja, bisa menjadi peran pengganti, ya. Tetapi betul-betul anak itu memahami dan dia si ibu atau si bapak pengganti ini ya adalah istri atau suaminya gitu ya yang baru itu bisa memberikan kebutuhan psikologis itu. Iya, intinya di situ ya. Iya. Jadi bukan memandang lagi misalnya kamu anak tiri saya, kamu ini saya gitu. Itu bapak tiri saya, itu ibu tiri saya. Tidak ada status itu. Yang jelas bahwa itu adalah ibu. Itu hanya sekedar status tetapi bukan dalam hal kebutuhan psikologis mampu memberikan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bapak ibu pengganti itu mampu berperan itu kalau bukan anak kandung? Nah itu. Jawabannya?
Jawabannya kembali ke masing-masing gitu sekarang. Oh, Saya tidak punya tapi jawaban ini, mereka lah yang punya jawaban. Nah, tapi tidak. artinya, ya silakan, silakan. Artinya itu bukan hal yang mustahil kan? Bukan hal yang mustahil. Karena juga ada yang memang terjadi, ada yang terjadi seperti itu gitu. Dengan cerita ibu tiri apa Ya, atau ya seperti itu. Ya karena umumnya kalau banyak juga kasus yang ibu asli atau orang tua asli juga tidak kalah galaknya dibandingkan dengan ibu tiri gitu. oh iya betul juga ya. Jadi jangan memandang sebelah mata aja ya. Tidak, karena ada beberapa kasus, mohon maaf saya baru beberapa hari yang lalu, kayaknya baru 2 hari yang lalu ya. Kebetulan saya juga baru menghandle salah seorang anak yang depresi. Nah, justru dan dia mengalami perundungan justru berangkat dari rumahnya, orang tuanya sendiri yang merundung, mencubit, memukul, memarahi dengan kata-kata yang maaf tidak sopan dalam bahasa Sasak. Mohon maaf ya, saya gunakan bahasa Sasak biar lebih dipahami dengan kata jadah. Kan menurut pelunggu halus nggak kata-kata itu? Itu sesama dewasa aja itu kasar apalagi Iya, kan. nah itu dia sampai dia tanya karena bapaknya kebetulan ini kalem gitu, tanya apa artinya itu karena dia nggak tahu. Loh siapa yang ngomong gitu? Mamanya sendiri. Nah, ini artinya bahwa ya memang terkait dengan itu saya kembali bahwa tidak selamanya juga ibu tiri akan ini tidak baik, tidak gitu ya. Tetapi ada juga memang orang tua yang seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama-sama di bagaimana menjadi orang tua yang baik, karena memang kita itu sering sekali latar belakang kita itu sangat banyak. Latar belakangnya apa? Ya, kita orang tua kita, peristiwa orang tua kita, mungkin ada juga kasus-kasus seperti itu, perceraian sebelumnya atau apapun, mungkin kita diasuhnya. Nah, tolong saya modelnya gini. Jadi listrik itu akan mati, tidak tersambung apabila kita putus. Nah, artinya tadi kita sudah belum mendapatkan barangkali pola asuh yang dipukul, yang dimarahi dengan kata-kata kasar dari orang tua. Janganlah dibuat warisan. Caranya apa? Ya sadari diri kita bahwa pola asuh orang tua saya dulu keras. Jangan lagi anak-anak saya akan mendapatkan hal yang sama. Karena tidak semuanya juga akan, jadi anak-anak Gen Z sama Gen Alpha tidak sekuat yang kita dengan baby boomer misalnya atau setelahnya gitu ya. Nah, tidak seperti itu, begitu. Iya, iya. Jadi saya rangkum Pak, mungkin langkah pertama yang paling ideal ya, walaupun berpisah, tapi kebersamaan anak-anak dengan orang tua ini tetap normal, akses tidak dihalangi ataupun dibatasi. Jadi anak-anak ini tetap bisa bersama kapanpun dan dimanapun bersama kedua orang tuanya, sehingga mereka tidak kehilangan kasih sayang. Betul. Yang mana itulah yang kemudian bisa menyelamatkan mental mereka ya dari cedera, kan gitu. Kalau tidak bisa dikarenakan ego yang sulit diturunkan, dan itu tentunya merupakan kesalahan yang sangat fatal sebetulnya dan harus terus dibenahi, maka paling tidak langkah alternatif yaitu adanya peran pengganti dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan psikologis anak, walaupun seperti disampaikan tadi tetap tidak mungkin tergantikan kedua orang tuanya, tapi paling tidak beberapa bagian dari peran untuk memenuhi kebutuhan itu bisa terlaksana gitu Pak ya. Ya, betul. Nah, jika peran pengganti pun tidak ada, ya, jadi yang pilihan yang yang terakhir ya, jadi siapa yang ditempati anak tersebut, maka dia harus berperan menjadi keduanya. Tetapi tantangannya sangat berat. Ya, tantangannya sangat berat karena biasanya mungkin karena gini, kebutuhan utama anak bukan materi. Kebutuhan utama anak adalah psikologis.
kasih sayang, Allah. perhatian. Dan sering sekali kalau menjadi orang tua tunggal, sering sekali yang sampai di rumah itu adalah sisa tenaga. Ah, iya, iya. Ya, sisa tenaga artinya ketika sudah sampai di rumah, anak ini merengek, bercerita, mau ngomong. Ntar dulu capek, mama nih. Ntar dulu capek, bapak nih kerja. Kamu diam dulu sana. Itu sisa tenaga. Nah, sekarang seberapa banyak orang yang bisa ketika pulang dari rumah, dia sambut dengan anaknya dengan baik, dia mendengarkan anaknya dengan baik, dia cerita tentang pengalamannya di sekolah, dia bahagia mendengarkan ceritanya, kemudian dia berikan feedback pada anaknya ketika bercerita. Seberapa banyak yang melakukan itu? Apakah kita mampu melakukan itu semua ketika menjadi orang tua tunggal? Walaupun juga tidak semua bahwa tetap walaupun nanti kedua juga orang tua tetap harus mendengar, jadi pendengar juga begitu. Cuma kadang-kadang yang terjadi ketika orang tua tunggal itu lebih banyak tantangannya. Seperti itu. Iya, pastinya. Karena biasanya kan hak asuh ibu ya jatuhnya. Iya. Itu tidak sedikit kita menemukan pihak ibu ini selalu mengambil pilihan membatasi ataupun menghalangi anak-anaknya bertemu dengan ayahnya. Yeah. Itu sebenarnya mengapa mereka atau kebanyakan seperti itu? Saya nggak tahu sih banyak seperti apa tidak, tapi itu sering kita dengar lah gitu. Iya. Kenapa? Apakah maksudnya apa gitu? Kenapa kok dihalangi? Apakah karena memang dia sudah memandang mantan suaminya ini adalah sosok yang jahat sehingga dia berpikir kejahatannya itu juga akan diberikan kepada anak-anak? Atau seperti apa sih dia berpikir sehingga dia mengambil tindakan yang sefatal itu gitu? Ya jelas ada egoisme yang terjadi di situ. Ada ketidakinginan untuk merendah salah satunya, atau mungkin ada trauma-trauma tertentu barangkali yang dialaminya, mungkin dengan kekerasan dan sebagainya. Dia menganggap bahwa dialah yang terbaik menurut mereka gitu ya. Itu sih pandangan-pandangan saya. Jadi kemungkinan bahwa dia merupakan menjadi yang terbaik di antara itu, walaupun sebenarnya belum tentu juga gitu ya. Ya bisa ada, bisa tidak gitu. Nah kemudian juga ya tadi bahwa dia tidak ingin menurunkan egoisme itu untuk mengasuh bersama-sama gitu ya, walaupun statusnya ini. Nah mungkin saya tidak mengatakan bahwa dia juga keluarga baik, tapi maksudnya dia dari sisi pandangan kesehatan jiwa, kembali bahwa dari sisi pandangan kesehatan jiwa, saya mungkin melihat salah satu contoh public figure ya, ini contoh saja, bukan berarti bahwa dia juga baik, tidak, karena perceraian pasti ada ininya gitu ya. Nah misalnya kita lihat Desta gitu ya dengan istrinya, itu kita tahu sendiri kan ini ya, kalau mungkin mengikuti gitu. Nah tetapi di situ mereka bersama-sama berdua menurunkan egonya, dan itu tetap bisa mengakses anak-anak tersebut. Nah iya, jadi mengakses anak-anak tersebut, memberikan asuhan terhadap anak-anak tersebut. Nah inilah sebenarnya dari sisi psikologis itu harusnya diberikan gitu ya. Jadi karena kedua anak-anak tersebut tetap membutuhkan kedua kasih sayang dari orang tuanya. Kebutuhan psikologis sangat penting. Nah ini yang harus sebenarnya orang tua perhatikan dalam kaitannya dengan pola asuh tersebut. Ya karena apa? Dampaknya, mohon maaf, jadi saya juga dari klinis sebelumnya, dari rumah sakit sangat banyak menemukan hal-hal seperti ini, dan saat ini pun tetap juga karena kebetulan saya di bagian konseling di universitas, dan saya juga di bagian penanganan kekerasan seksual juga di universitas, jadi banyak kasus-kasus seperti itu ya. Jadi anak dengan Down, dengan depresi, kemudian saya tanya, ternyata tadi itu jadi perceraian dengan orang tuanya, anak gagal di kuliahnya. Kenapa? Karena dia benci figur-figur dari salah satu dari orang tuanya tersebut, gitu ya. Sampai saya bilang, maafkan ibumu, kan kebetulan ibunya ini, maafkan ibumu, bukan berarti bahwa kamu suka perilakunya. Kamu benci perilakunya, tetapi walaupun bagaimana dia adalah ibumu. Ya, jadi ibumu sebagai itu adalah perwakilan dari Tuhan, mohon maaf tanda kutip ya. Nah tetapi secara perilaku kamu tidak suka, oke. Jadi sampaikan bahwa kamu tidak suka perilakunya ibuku seperti itu, tetapi bukan berarti kamu benci ibumu. Karena tujuannya apa? Untuk memaafkan.
tujuannya adalah mendamaikan dirinya sendiri. Karena kapan masih ada rasa benci itu, maka yang terjadi, dia tetap akan sakit hati dan akan menggerogoti jiwanya. Dia tidak akan pernah bisa tenang dengan baik. Nah, itu adalah salah satu bukti-bukti yang dimana terjadi kalau ada tadi pertengkaran-pertengkaran dan ada juga bisa dibangun hal-hal yang di dalam keluarga itu. Seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, untuk anak-anak yang masih usia ini ya, maksudnya karena tadi kita fokusnya anak-anak masih usia di bawah 12 tahun ya, maksudnya apakah usia-usia seperti itu memang belum saatnya atau belum boleh ya diajak bicara soal, artinya diberikan permakluman atau apa gitu, menceritakan tentang masalah orang tuanya, atau sudah boleh, atau usia berapa sehingga anak itu sudah pantas diberikan pemahaman gitu bahwa orang tuamu sebenarnya begini gini gini gini, jadi harap dimaklumi, atau usia anak nggak boleh diajak bicara soal itu? Sebenarnya kalau usia anak, terutama usia sekolah, ini dia sudah memahami sebenarnya. Tetapi apakah tadi saya katakan bahwa rule pertama tadi, pilihan pertama tadi itu adalah mampu memberikan dulu kebutuhan psikologisnya. Kalau mampu, ya kalau misalnya bisa memberikan kebutuhan psikologis itu, baru bisa disampaikan bahwa, nah, saya, ibu, bapak tetap adalah ibu bapakmu. Apapun yang kamu butuhkan, ibu bapakmu tetap akan memberikan. Tetapi saya dengan mamamu, ibumu tidak tinggal lagi bersama-sama. Tetapi apapun kalau kebutuhanmu, kami akan datang bersama-sama. Tapi apakah semua orang tua seperti itu yang berbicara seperti itu? Kembali pertanyaannya, silakan dijawab. Itu ya, jadi intinya kesadaran orang tua dan menurunkan ego gitu ya, Masya Allah. Iya, iya, di situ memang. Jadi apakah tadi menyadari, nah, kalau tidak mampu dengan itu, ya berarti pasti akan berbekas. Nah, apalagi dengan dibarengin, misalnya maaf, dengan pertengkaran-pertengkaran tadi, itu akan terekam. Kapan munculnya? Munculnya nanti setelah remaja sampai dewasa. Dan perilakunya nanti akan dibawa ketika pun nanti dia memiliki anak atau memiliki suami. Jadi kenapa misalnya maaf, dia emosional, kenapa dia memandang rendah, kenapa dia tidak mau misalnya dia nganggap suaminya, saya tidak mau tunduk sama suami saya. Karena tadi itu bahwa dia lihat, saksikan si bapaknya merendahkan ibunya. Sehingga kelak ketika saya punya suami nanti, saya tidak mau direndahkan oleh suami saya. Nah gitu. Nah, ataupun sebaliknya, gitu dia. Si suami menganggap bahwa perempuan tidak boleh menang. Padahal dalam berkeluarga, mohon maaf, Ibu juga cukup tahu, lebih tahu dalam terkait dengan hal ini, tidak ada istilah menang dan kalah dalam berkeluarga. Tidak ada menang-menang dan tidak ada kalah-kalah dalam hal itu. Tetapi apa? Komunikasilah yang terbaik, mana yang terbaik, karena itu keputusan bersama-sama. Jadi anak-anak ditunggu apa ya, yang lebih penting dari sekedar menceritakan bagaimana kondisi orang tua mereka yang sesungguhnya, itu yang paling penting adalah dipenuhi terlebih dahulu kebutuhan psikologis mereka. Gitu. Betul sekali. Tapi ketika dipandang perlu berbicara kepada mereka, atau mungkin mereka yang nanya atau apa, itu sebaiknya sebagai orang tua itu jawab jujur apa adanya, atau cukup dialihkan seperti tadi saja, udah yang penting ibu bapak selalu ada untukmu anakku, dialihkan begitu saja kali ya? Dialihkan akan mencari terus. Kenapa kok orang tua saya berbeda dengan sebelumnya? Dulu kan sama-sama tidur, sekarang kok tidak? Nah, ini bagaimana menjawabnya? Iya, jadi jawab jujur sesuai dengan perkembangannya. Loh. Iya, jadi saya katakan tadi bahwa
ketika anak tersebut misalnya tadi sudah SD, maka sampaikan bahwa kasih sayang itu tetap ada yang kamu butuhkan, tetapi saat ini bapak dan ibu sudah tidak bersama lagi. Begitu ya, jadi bapak dan ibu tidak bersama lagi. Memang ya disampaikan sederhana, dengan cara sederhana. Iya, dengan cara yang sederhana. Iya, yang mudah dipahami. Iya. Iya. Tanpa harus detil menceritakan kronologi permasalahannya. Iya. Gitu. Malah nggak boleh kan? Iya. Apalagi sampai menyalahkan ibunya misalnya tuh. Tidak boleh karena dia akan nanti memandang rendah, nanti kalau dia laki-laki dia pandang rendah, perempuan juga seperti itu. Makanya jangan ada yang tersakiti. Jangan memperlihatkan salah satu orang tuanya adalah ada yang tersakiti di depan anak. Ini tidak boleh. Jadi kalau misalnya pelunggu melihat di masyarakat, barangkali mohon maaf ya, kalau pelunggu mungkin punya waktu kadang-kadang ngobrol sama atau mungkin menanyakan latar belakang seseorang, ketika melihat salah satu misalnya orang yang suka merendahkan, mungkin ya coba aja gali ke belakang. Itu berarti masa kecilnya mungkin pernah melihat orang tuanya bertengkar gitu. Bisa. Yang jelas bahwa ada pola asuh yang mungkin di situ ada masalah. Berarti misalnya ketika ibunya yang menunjukkan tersakiti, itu berarti membenci laki-laki gitu ya? Ya, bisa. Walaupun tadi saya katakan bahwa rumus matematika tidak berlaku ya, gitu. Iya sih, ya. Artinya tidak 100% pasti juga. Iya, tetapi dia sudah termasuk. Ada. Betul, dia sudah beresiko. Dia pun ada potensinya, ada potensi untuk itu. Iya, betul. Secara psikologis ada potensi, iya. Iya. Betul. Nah, persoalan ketika ini persoalan tempat tinggal ya, misalnya anak biasa tinggal di satu rumah, sejak kecil di rumah bersama ibu bapaknya dan nyaman di rumah itu. Nah, ketika terjadi perpisahan, lalu kemudian karena kondisi tertentu sehingga katakanlah ibunya yang pindah rumah, maka anak-anak pun dibawa keluar pindah rumah. Itu gimana istilahnya? Itu lebih buruk ya dampaknya ya, ketimbang tetap saja di rumah yang dimana tempat mereka nyaman. Dan silahkan salah satu dari orang tuanya lah yang pindah gitu tanpa membawa anak-anak. Kira-kira benar nggak seperti itu? Saya tidak mengatakan benar dan tidak mengatakan salah, tetapi lihat gini. Jadi gini, anak-anak itu memang gampang stres di lingkungan baru, gitu ya. Iya, memang anak-anak itu gampang stres di lingkungan baru dan itu pasti berdampak. Nah, tetapi misalnya tadi saya katakan bahwa siapa yang punya, katakan gini, berbicara tentang harta gono gini kan juga rumit ya, gitu ya, itu juga rumit dan itu juga menjadi pemecah belah masalah gitu loh, maksudnya semakin memperruat masalahnya gitu. Jadi gono gini juga ruwet, kemudian dia juga bertahan di situ ruwet, kemudian dia juga keluar, pasti ada dampaknya, itu pasti. Nah, cuman masalahnya sekarang, bisakah meminimalisir masalah-masalah tersebut? Gitu. Apakah misalnya dengan kalau keputusan bersama-sama, ya itu tadi kembali bahwa mau nggak nih, pertanyaan sekarang, mau nggak nih yang merasa disisihkan itu misalnya sudah diambil rumahnya, diambil lagi anaknya, mau nggak keluar yang merasa disisihkan itu? Pertanyaannya sekarang itu. Ya. Nah, itu kan pertanyaannya. Jadi apakah mereka mau? Belum tentu juga. Sudah enak, udah dapat rumah, dapat anak lagi. Nah, jadi itu juga masalahnya. Kecuali memang mau legowo dan memang pandangannya luas ke depan, ya itu sangat bagus. Tapi apakah semua orang seperti itu? Tentu tidak.
Semudah itu. Kembali Iya, lagi ke ego ya orang. iya, kembali bawa ke situ tadi gitu. Karena ini orang yang memang bermasalah berangkatnya, gitu ya. Maksudnya latar belakangnya bermasalah ya pasti, ya saya tidak bisa menjamin, gitu loh. Pasti dia itu akan bermasalah lagi nanti dalam hal pola asuh, dalam hal misalnya memilih, oh kamu anak saya tinggal ini, atau kadang bahkan mohon maaf, ada diracuni anaknya, tanda kutip ya, diracuni secara pikiran. Oh bapakmu tuh begitu, ibumu tuh begitu. Jadi memandang rendah. Kan banyak sekali tuh dicuci otak anaknya tuh. Supaya dia benci figur-figur orang tuanya. Iya, Gitu, iya. salah satu orang tuanya. Nah, inilah yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Yang jelas bahwa mereka adalah, kalau orang tua sadar dengan itu, biarkanlah kami berpisah karena kita mantan suami atau mantan istri itu ada, tapi mantan orang tua atau mantan anak tidak ada. Itu harus Iya, dipikirkan iya. sebenarnya. Kalau orang tua yang clear bisa memandang aspek-aspek itu, pasti bisa memberikan dengan baik. Tapi seberapa banyak? Tentu tidak banyak, karena tidak teredukasi. Begitu. Pelunggu sebagai barangkali tokoh agama bisa terus mengedukasi masyarakat seperti itu gitu. Kira-kira untuk menurunkan ego-ego itu ya, apakah perlu ke konsultasi psikolog misalnya baru Iya. bisa teratasi ego itu? Iya, Kadang-kadang betul saya sekali. berpikir kalau tidak begitu ya nggak akan turun-turun. Saya tidak mengatakan bahwa kalian gini terkait dengan bahwa apa namanya, apakah psikolog atau apa, saya juga tidak langsung menuju ke sana, tidak, karena kan gini, banyak sekali peran-peran atau tokoh-tokoh yang bisa menjadi apa namanya, penengah dalam kasus ini, ya. Cuman apakah memang kompeten? Ya, kita pertanyaan kembali bahwa kadang-kadang kan gini, ada beberapa tokoh agama memang yang kompeten di situ gitu ya, atau tokoh-tokoh masyarakat yang dipercayai gitu, yang dituakan, yang didengar, yang sangat bijaksana dalam menengahi. Itu juga cukup bagus kok sebenarnya yang ada di tengah masyarakat kita. Tapi mungkin yang perlu dipahami bahwa bagaimana menjadi penengah gitu, ya. Tidak memihak ya. Tidak memihak. Jadi memandang bahwa betul-betul solusinya adalah solusi yang terbaik, satu. Nah, kecuali memang tidak ada apa namanya, tidak ada yang bisa menjadi penengah, ya mungkin silahkan datang di praktisi kesehatan jiwa. Ya. Iya ya, Jadi, karena mungkin sikap-sikap egois seperti itu kan bisa saya tebak-tebak tidak luput dari mungkin traumanya atau ya, mungkin ada sakit, ada luka batinnya atau apa ya, sehingga dia jadi bertindak seperti itu gitu. Jadi mungkin dia sendiri, orang tuanya ini atau salah satunya harus sebelum mereka jadi gini ya, bagaimana mereka orang tua ini bisa diharapkan untuk menjaga kesehatan mental anak-anaknya sedangkan mentalnya sendiri sakit gitu. Jadi mungkin iya, kayaknya orang tua ini dulu berobat dulu deh dia sendiri betul. berobat. Gitu. Jadi mungkin Iya, perlu ke psikolog, itu pun kalau mau kadang-kadang gengsi lagi ya. Aduh, susah iya. juga. Jadi memang benar sekali. Jadi silakan ke praktisi kesehatan jiwa. Jadi ada psikiater, ada psikolog, ada perawat spesialis jiwa. Ya itu semua praktisi kesehatan jiwa yang bisa dimintai tolong untuk memberikan pandangan-pandangan gitu ya. Memberikan pandangan-pandangan dan memberikan terapi-terapi ya di dalam menyelesaikan masalah kesehatan jiwanya. Di samping juga membantu dalam hal memberikan pandangan-pandangan di dalam mengambil keputusan yang terbaik begitu. Karena betul sekali. Jadi apa salah satunya memang kadang-kadang dipengaruhi berbagai macam faktor tadi yang sudah kita jelaskan bersama-sama gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil tindakan seperti itu. Nah, memang gini, persepsi praktisi kesehatan jiwa itu sering sekali negatif, gitu ya. Sehingga masyarakat itu jarang mau mendekati mereka. Ya. Jarang mau mendekati karena kenapa? Ada label. Label apa? Ya, label-label gangguan jiwa. Dianggapnya bahwa mendatangi praktisi kesehatan tersebut pasti ada gangguan jiwa, padahal tidak, bukan karena itu. Begitu. Ya, nah inilah yang memang harus kita kampanyekan juga, sampaikan juga secara bersama bahwa kesehatan jiwa itu adalah kebutuhan karena tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Nah, saya sebenarnya begini, berbicara tentang kesehatan jiwa itu apa namanya?
sama dengan kesehatan fisik secara umum, karena kalau menurut pandangan saya, ini pandangan saya dan memang beberapa teori mengatakan juga bahwa kesehatan fisik memang dari sisi lahir ini yang kita lihat. Nah, kemudian jiwa ini ada dua kalau menurut DNA saya. Jadi yang pertama adalah jiwa ruhania dan ada jiwa lahiria. Nah, jiwa ruhania itulah tokoh-tokoh agama. Nah, kemudian jiwa lahiria itulah kami, praktisi-praktisi kesehatan jiwa yang bisa memang kita lihat dengan baik, cara berbicara, cara berperilaku, itu adalah jiwa-jiwa secara lahiria. Tapi jiwa-jiwa secara ruhania itu adalah hubungannya dengan Sang Pencipta. Iya. Jadi mungkin itu perbedaan psikologi dengan spiritual kali ya. Betul sekali. Ya. Oh iya. Tetapi itu berjalannya beriringan, nggak bisa dipisahkan. Iya. Jadi antara badan fisik gitu ya, badan fisik, badania, jiwa secara lahiriah, jiwa secara ruhania itu tidak boleh dipisahkan. Karena bukan manusia kalau terpisah di antara itu, pasti ada yang timpang kalau ada terpisah. Begitu. Betul. Jadi satu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan itu. Gitu. Iya. Dan itu terbentuknya terutama di saat usia anak-anak ya. Bahkan sebelumnya. Wow. Bahkan sebelumnya. Ketika melakukan hubungan, maka disitulah sebenarnya. Mohon maaf nih, perunggu yang cukup tahu juga nih. Kira-kira kalau dikerjakan secara terburu-buru dengan dikerjakan secara santai tenang, halal? Bagaimana? Kalau dikerjakan secara terburu-buru, belum halal, belum resmi, ya. Dengan dikerjakan dengan santai, dengan tenang, karena sudah halal, kira-kira bagaimana psikologis kedua orang tua tersebut atau kedua manusia tersebut? Ada campur tangan setan kan dalam menciptakan itu, ada campur tangan setan di situ. Sedangkan ini yang halal ini, itu kan tidak ada, justru dia benci setan itu. Betul. Nah, jadi saya katakan bahwa pada saat pertemuan kedua orang tuanya itulah sebenarnya sudah terbentuk, tanda kutip, sudah terbentuk. Itu bagaimana ditanamkan tadi ruhnya, ditanamkan tadi hubungannya, ditanamkan kesiapan mental kedua orang tuanya. Masya Allah. Nah, baru pada saat hamilnya, kalau misalnya ada dukungan positif dari kedua orang tua, misalnya bapaknya kah, bagaimana dalam memperlakukan istrinya. Tapi kalau sudah dibarengi dengan pertengkaran-pertengkaran, pasti janin itu akan berontak juga di dalam. Karena apa? Orang tuanya juga dalam cemas, marah, jengkel. Pasti beda sekali janin itu pergerakannya dikala dia senang, dikala dia emosi, itu beda banget. Seperti itu. Jadi kesehatan jiwa bahkan terbentuk sejak sebelum lahir. Iya, pada saat pertemuan itulah. Pada saat diproduksi anak itu. Diproduksi di pabriknya. Iya, betul. Ya, saya tidak ingin mencampuri masa ini, maaf, kita memisahkan dulu, bukan berarti harus terpisah, tapi kita memisahkan pandangan maksudnya dari pesan penciptanya gitu ya. Tapi itulah bahwa hal-hal seperti itulah yang kita bisa menilai bahwa kalau dikerjakan secara halal ya pasti itu tidak ada keterlibatan jin gitu kan. Tapi kalau dikerjakan tidak halal ya pasti ada keterlibatan jin, jelas. Ya jelas dalam hal ketenangan jiwa itu tidak ada. Maka anak pun tidak tenang-tenang besok jadinya ya. Ya, wallahu alam ya. Lahirnya jangan jadi setan malah. Subhanallah. Masya Allah. Aduh, ini banyak sekali ilmu kita dapatkan ini. Cuma kalau semakin banyak nanti yang mendengarkan juga bingung ini menyimpulkan kayaknya. Kayaknya perlu dibikin penasaran ini nanti supaya ada episode berikutnya. Kita juga mengakui banyak perilaku, sifat ataupun sikap ke anak yang kita anggap itu biasa, tapi ternyata setelah kita berdiskusi seperti ini, ternyata itu salah besar dan fatal akibatnya.
Subhanallah, itu pentingnya ilmu. Makanya tidak heran mengapa diwajibkan ya kita yang namanya menuntut ilmu. Itu ilmu apa saja, tidak hanya ilmu cara sholat dan lain sebagainya ya. Ya. Karena perintahnya kan menuntut ilmu, bukan menuntut ilmu agama kan, enggak. Semua Ya. ilmu yang bermanfaat untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Salah satunya apa yang menjadi diskusi kita pada kesempatan ini sungguh luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya Oke, kepada sama-sama. yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Pak Nurs Haji Muhammad Sunarto M. SP Kepj. Aduh, luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Amin, amin. Doa sampai buku juga. Pada diskusi-diskusi berikutnya insya Allah dengan tema-tema yang tidak kalah penting dan bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke, terima kasih banyak, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.